Bab 1. Keheningan. Dan berdiri dalam keheningan, kesunyian ceruk itu menyelimutinya seperti selimut lembut. Untuk pertama kalinya, dia tidak merasakan beban tugas, tanggung jawab, dan harapan yang menekan pundaknya. Tidak ada daftar yang harus diperiksa, tidak ada tenggat waktu yang harus dipenuhi, tidak ada kegagalan yang mengintai di setiap sudut. Aburnie mendekap erat Brookie, menemukan ketenangan dalam kehangatan tubuh pasangannya. Mereka telah melarikan diri dari dunia luar, dari hiruk-pikuk masyarakat yang tak henti-hentinya, untuk mencari perlindungan di tempat perlindungan tersembunyi ini. Di sini, di tengah keindahan alam yang tenang, mereka dapat melepaskan beban mereka dan sekadar menikmati momen. Sinar keemasan matahari menembus kanopi di atas, menciptakan pola berbintik-bintik di lantai hutan. Angin sepai-sepai menggerakkan dedaunan, membawa aroma manis bunga liar yang bermekaran. Dalam suasana yang tenang ini, Dan dan Aburnie menarik napas dalam-dalam, membiarkan kedamaian meresap ke dalam pori-pori mereka dan menenangkan pikiran mereka. Dan memejamkan matanya, merasakan ketegangan di otot-ototnya perlahan mereda. Dia selalu bangga dengan kemampuannya mengatasi stres dan tekanan. Tetapi momen ketenangan total ini adalah kemewahan yang jarang dia izinkan untuk dirinya sendiri. Tangan Aburnie meraih tangannya, menyatukan jari-jari mereka saat mereka berdiri bersama, menikmati kenyamanan sederhana dari kehadiran satu sama lain. Saat menit-menit berlalu, pikiran dan mulai melayang. Ia memikirkan pekerjaannya, laporan dan rapat yang tak ada habisnya, kebutuhan konstan untuk berprestasi dan memberi kesan baik. Ia memikirkan beban ekspektasi yang menyertai menjadi seorang pemimpin, beban membuat keputusan hidup dan mati di bawah tekanan. Tetapi di sini, saat ini, semua itu tidak penting. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia benar-benar bisa rileks, tanpa rasa bersalah atau khawatir. Aburnie merasakan ketenangannya, menyandarkan kepalanya di dada dan memeluknya erat, mendekapnya saat mereka berdiri bersama, bersatu dalam ketenangan mereka. Dalam pelukannya, ia merasakan rasa lengkap, seolah-olah semua yang telah ia cari di luar hutan ini dapat ditemukan dalam kehangatan sentuhannya. Saat matahari mulai perlahan terbenam, mewarnai langit dengan nuansa merah tua dan emas, Dan Aburnie dengan berat hati berpisah. Mereka tahu mereka tidak bisa tinggal di dalam gelembung sempurna ini selamanya, tetapi mereka juga tahu mereka bisa kembali ke sana kapanpun mereka perlu melarikan diri dari kekacauan hidup mereka. Bergandengan tangan, mereka berjalan kembali menembus hutan. Langkah kaki mereka senyap di jalan setapak yang berdebu. Saat mereka keluar dari pepohonan, dan menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar memenuhi paru-parunya dan ketenangan dari tempat perlindungan mereka tetap melekat di hatinya. Dia tahu bahwa apapun tantangan yang ada di depan, dia dapat menghadapinya dengan rasa tenang dan perspektif yang baru. Bab 2. Panggilan tanggung jawab. Saat mereka kembali ke dunia luar, Dan Aburnie disambut oleh suara-suara kehidupan kota yang sudah familiar, bunyi klakson, celoteh pejalan kaki, dan deru sirene di kejauhan. Itu adalah kontras yang mencolok dengan ketenangan hutan yang damai, tetapi juga pengingat akan kenyataan yang tidak dapat mereka hindari. Dan melirik arlojinya, merasakan beban tanggung jawab yang familiar mengencang di perutnya. Dia harus menghadiri rapat, meninjau laporan, dan mengambil keputusan. Saat dia dan Aburnie berjalan melewati jalanan yang ramai, dia tak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan berbagai tugas yang menunggunya di kantor. Aburnie menyadari bahwa dia sedang lengah, meremas tangannya. Kita akan meluangkan waktu untuk melarikan diri lagi segera. Oke, katanya,
Suaranya lembut dan menenangkan. Dan mengangguk, sambil tersenyum kecil padanya. Aku tahu. Beri aku beberapa hari untuk menenangkan diri. Saat mereka mendekati gedung perkantoran, pikiran dan mulai dipenuhi tantangan di depan. Ia memikirkan tenggat waktu yang semakin dekat, keputusan yang akan segera diambil, dan beban tanggung jawab yang ada di pundaknya. Tetapi ia juga memikirkan hutan, rasa damai dan ketenangan yang diberikannya, dan keyakinan bahwa ia selalu dapat menemukan kedamaian di sana. Sambil menarik napas dalam-dalam, dan mendorong pintu kantor hingga terbuka, siap menghadapi hari yang akan datang. Abu Rnie mengikuti di belakangnya, kehadirannya mengingatkan akan dunia di luar dinding ruang rapat, di mana cinta dan hubungan memiliki kekuatan yang sama besarnya dengan kekuasaan dan posisi. Saat dan duduk di kursinya, ia tak kuasa menahan senyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan keseimbangan, harmoni antara kehidupan profesional dan pribadinya. Ia tahu bahwa mempertahankan keseimbangan itu akan membutuhkan usaha terus-menerus, tetapi ia bertekad untuk mewujudkannya. Abu Rnie duduk di sebelahnya, tangannya meraih tangan dan di bawah meja. Pada saat itu, di tengah kekacauan kantor di sekitar mereka, dan merasakan rasa syukur yang mendalam atas cinta dan dukungan yang telah menopangnya, baik di dalam maupun di luar tempat perlindungan hutan yang telah mereka bagi bersama. Dia tahu bahwa apapun tantangan yang ada di depan, dia dapat menghadapinya dengan keberanian, kejernihan pikiran, dan kesadaran bahwa dia tidak pernah benar-benar sendirian. Seiring berjalannya hari, dan menyelesaikan tugas-tugasnya dengan semangat baru, pikirannya sesekali kembali pada kedamaian hutan. Dia tahu bahwa dia akan selalu membawa rasa ketenangan itu bersamanya, secercah harapan di tengah kekacauan, dan pengingat akan keindahan dan kegembiraan yang dapat ditemukan dalam momen-momen paling sederhana, pelukan yang tenang, tarikan napas bersama, dan berjalan-jalan di hutan.